Hari ini saya ingin membawakan sebuah, ya ini temanya tentang kehidupan Buddha Gautama. Saya kemarin saya ngecek sudah ada yang pernah membawakan ini belum, kayaknya belum pernah. Tetapi saya pikir ini saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan ini nanti akan memperkuat keyakinan. SPD itu sebulan pendalaman Dhamma menjelang datangnya Hari Raya Trisuci Waisak. Nah, Bapak Ibu semua tentu saja Hari Raya Trisuci Waisak ini sebagai umat Buddha sudah tahu ya, yaitu memperingati 3 peristiwa suci yang terjadi di purnama Waisak, yaitu saat kelahiran, saat penerangan sempurna, dan saat parinibbana dari Guru Agung kita Buddha Gautama. Karena ini menyangkut kehidupan Guru Agung kita, ya semoga sih saya berharap yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara sedama ini sebenarnya sudah tahu dan lebih tambah tahu, lebih komplit tahunya, atau yang sudah tahu ya coba dengarkan saja karena hari ini giliran saya yang bicara, jadi yang sudah tahu dengarkan saja, nanti semoga ya menambah pengetahuan ya. Tentang kehidupan Buddha Gautama, riwayat hidup Buddha Gautama ini, saya pikir saya dulu pernah mendengar ini saran dari seorang Bante senior ya, bahwa seorang umat Buddha apabila ingin mengenal ajaran Sang Buddha, tentu saja yang pertama adalah mengenal siapa Guru Agung kita Buddha Gautama. Saya kira ini logis banget ya, maksudnya masuk akal banget ya, mau belajar ajarannya tapi kalau belum tahu siapa sih Guru Agung kita Buddha Gautama. Bahkan kalau sekarang saya tanya, coba di sini sudah ada yang pernah membaca satu buku tentang riwayat hidup Buddha Gautama? Sudah ada ya? Banyak? Yang sudah? Mana? Sudah, wah udah. Yang belum? Banyak. Ya, jadi memang kalau kita mengenal lebih dekat, lebih banyak, lebih dalam, lebih banyak lagi tentang riwayat hidup Guru Agung kita akan lebih lagi sangat betul-betul hormat dan kagum dengan riwayat hidupnya, dan juga setelah mengagumi kita meyakini bahwa beliau itu adalah manusia. Beliau adalah seperti kita di alam manusia yang pernah lahir di bumi ini, tapi beliau itu sangat berbeda dengan kita dan semuanya. Beliau bisa disebut kembangnya umat manusia. Ya, jadi yang namanya kembang yang mekar harum mewangi ini hanya satu di antara banyak yang ada di bumi ini, dan ini jarang terlahir di bumi ini ya. Jadi munculnya sama Sang Buddha itu sangat jarang sekali. Kisah ini, jadi ini bukan kisah yang saya ceritakan, bukan kisah dongeng, hayalan atau karangan dari seseorang penulis yang lalu menulis kisahnya dari antah berantah. Tetapi ini ada dasarnya, ada buktinya, ada peninggalan sejarahnya, dan sampai sekarang bisa dibuktikan dengan adanya itu. Ya, jadi ini bukan kisah yang ditulis dongeng sama seseorang penulis lalu dibikin-bikin lalu disebarkan lalu akhirnya diyakini itu tokoh itu ada, bukan, tapi ini kenyataan ada. Dan sebagian dari prasasti-prasasti yang ada itu ada sampai sekarang, dan itu adanya di India dan Nepal karena wilayah dari kehidupan yang dulu dijalani oleh Guru Agung kita Buddha Gautama ada di wilayah sekarang ini masuk wilayah negara India dan Nepal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat suci itu nanti pasti kedua negara itu. Tidak mungkin hanya satu. Ya, jadi itu benar-benar nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, kisah ini berawal dari jauh
4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa sebelum kehidupan Buddha Gautama. Ya, jadi saat itu ada seorang pertapa bernama Pertapa Sumedha. Ya, Pertapa Sumedha ini lalu pada saat itu hidup pada zaman Buddha di Pangkara, sama Sambuddha di Pangkara. Jadi ini kalau saya cerita detail, selain saya harus bawa bukunya juga nanti waktunya nggak cukup. Jadi saya akan cerita, tetapi semoga ini bisa dimengerti dan bisa dipahami jalan ceritanya, nanti akan menambah keyakinan kita semua. Ya, jadi Pertapa Sumedha ini hidup pada saat sama Sambuddha di Pangkara. Jadi jauh sebelum Buddha sama Sambuddha Gautama itu ada sama Sambuddha di Pangkara. Itu jauhnya itu dalam kurun waktu 4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa. Apa asangkya kalpa? Itu kurun waktu yang tidak terbatas ya, tidak bisa diukur lagi, dan juga kalpa itu kurun waktu yang sangat lama. Udah 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Saya sendiri sekarang mencari referensi dan banyak referensi yang tidak menjelaskan detail ukuran waktu itu, karena itu kurun waktu yang sangat-sangat lama. Ya. Dan saat itu hidup seorang pertapa bernama Sumedha dan mempunyai sebuah tekad. Nah, ini ceritanya, suatu ketika sama Sambuddha di Pangkara akan melintas di suatu jalan, lalu jalan itu kayak becek begitu berlumpur. Lalu karena sebuah tekadnya, Pertapa Sumedha ini ingin membuat istilahnya supaya sama Sambuddha di Pangkara ini tidak ada gambarnya. Nah, ini dia. Pak Ais pinter. Ini Pak Ais ya. Saya padahal enggak bicara, dia pinter nyari gambarnya. Terima kasih. Ini ilustrasinya ya. Jadi ini Pertapa Sumedha dan ini adalah Sumita ya, yang nanti akan menjadi Yasodhara. Nah, ini pada saat itu ini sama Sambuddha di Pangkara akan melintas di jalan yang berlumpur ini. Lalu dengan sebuah tekad Pertapa Sumedha melakukan hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ya, kalau ada jalan non becek, Bante mau lewat, ada yang mau begitu enggak? Ini Pertapa Sumedha ya, dan itu sama Sambuddha di Pangkara. Nah, pada saat sama Sambuddha di Pangkara itu lewat, lalu Pertapa Sumedha mengungkapkan aditananya bahwa semoga dengan kekuatan ini, kebajikan ini, suatu ketika beliau ini juga menjadi seorang sama Sambuddha. Jadi tekad untuk menjadi sama Sambuddha. Lalu sama Sambuddha di Pangkara mengungkapkan, ini bukan ramalan tetapi sebuah kata-kata yang menyatakan bahwa setelah menyempurnakan kebajikannya dan melalui kurun waktu 4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa, Pertapa Sumedha ini akan memenuhi aditananya menjadi sama Sambuddha. Tetapi setelah menyempurnakan paramitanya. Nah, itu dia yang kurang lebih diucapkan oleh sama Sambuddha di Pangkara. Ya. Dan saat itu ini ada seorang ini juga mengikuti, dan beliau juga dinyatakan bahwa nanti akan mengikuti kemana Pertapa Sumedha lahir untuk mendampingi sampai pencapaian sama Sambuddha. Dan itu terjadi akhirnya setelah Pertapa Sumedha ini melalui 4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa. Inilah kisah kelahirannya yang terakhir baru saya cerita. Ya, itu dia gambarannya. Jadi Bapak Ibu, suatu ketika di sebuah daerah kaki gunung Himalaya itu ada sebuah kerajaan bernama Kapilawatu. Itu ibu kotanya Kapilawatu ya, dihuni oleh suku bangsa yang tinggi derajatnya, sangat tinggi derajatnya, suku Sakya. Ya, suku Sakya.
di sebuah tempat bernama Kapilawatu. Kapilawatu itu sendiri sekarang kalau kita berkunjung ke India ada reruntuhan stupa di wilayah Kapilawatu. Bisa tampilkan fotonya. Nah ini baru foto, saya suruh nunjukin fotonya. Nah jadi Kapilawatu itu ada sampai sekarang tempatnya di India bagian utara. Ya bagian utara itu dahulu berdiri sebuah kerajaan dengan ibu kota Kapilawatu dan dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Ini dia. Ada teman-teman kita loh di situ. Hari ini saya SPD memang mau nyantai nunjukin foto teman-teman yang udah jalan-jalan, nggak apa-apa ya. Sekali-kali nyantai tetapi ada muatan damanya. Ini bukan Kapilawatu, Pak. Bukan, ini Ramabar Stupa. Yang Kapilawatu yang itu mungkin tadi kita soalnya saya sendiri yang datangnya pas banget ya, jadi ya nggak apa-apa, nanti kalau muncul gambar ya saya lanjutkan. Raja Sudodana dan Ratu Maya, saya nggak bawa hadiah, nanti kalau bisa mengingat saya kasih hadiahnya. Ada hadiah Ci bawa. Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya inilah raja dan permaisuri yang memimpin kerajaan tersebut. Sudah lama berumah tangga sebagai raja dan ratu tetapi belum mempunyai keturunan. Sampai pada suatu ketika itu sang ratu ini bermimpi. Ya, suatu ketika pada saat purnama setelah ada sebuah perayaan, suatu perayaan sang ratu bermimpi. Nah mimpinya itu ya kalau dipanjangin itu beliau diangkat oleh para dewa, diletakkan di Himalaya, di bawah pohon sala, kemudian setelah dimandikan dan lain sebagainya. Nah ini mimpi utamanya yang sering diceritakan begini, beliau itu berbaring di sebuah dipan, lalu ada seekor gajah putih ya, mengelilingi beliau sebanyak 3 kali. Dengan belalainya membawa teratai, ya, mengelilingi. Lalu setelah itu memasuki perut sebelah kanan beliau, gajah itu menghilang memasuki perut beliau, dan itu mimpinya yang sangat populer. Cerita ini di cerita-cerita Buddhis sering diceritakan, dan sejak saat itu ratu dinyatakan hamil. Ya, ratu dinyatakan hamil. Bayi yang ada di kandungan Ratu Mahamaya inilah sang calon bodhisattva. Ya, jadi tadi Pertapa Sumedha setelah melalui banyak kelahirannya, terakhir itu terlahir di Surga Tusita. Menunggu saatnya untuk terlahir sebagai manusia untuk memenuhi, menyempurnakan semua aditananya. Saya lupa sebelum ke situ, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa tadi yang diutarakan oleh Sama Sambuddha di Pangkara ini muatan damanya di sini. Selain cerita, dengarkan baik-baik. Ada 10 paramita, dasa paramita yang disempurnakan oleh Petapa Sumedha hingga lalu nantinya terlahir sebagai bodhisattva Pangeran Siddhartha. 10 paramita yang disempurnakan adalah, yang pertama adalah dana. Kesempurnaan dan dana paramita ini adalah menyempurnakan kedermawanan beliau, ya. Kesempurnaan dana ini nanti dibuktikan bahwa beliau sempurna dananya, makanya terlahirnya itu bukan di keluarga yang biasa-biasa, bukan di keluarga yang tidak mampu, bukan keluarga yang strata ekonominya biasa, tapi terlahir di menjadi seorang putra raja, putra tunggal, dan ini suku bangsa yang tinggi yaitu suku Sakya. Ya ini sebelum ini harusnya ada Kapilawatu ya, yang ada tulisan Kapilawatunya Pak. Nah
Ini karena kesempurnaan dana inilah yang membuat seseorang terlahir di sebuah keluarga yang, jadi kalau kita sebenarnya mengerti tentang karma dan akibatnya, kita itu sebenarnya sudah menyempurnakan apa. Kalau kita berdana saja masih ini itu, ini Ramabar, ini Gijakuta, terus maju ke depan paling pertama yang dikirim. Terus. Oh, nggak ada lagi ya? Nggak ada ya sih tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Belum, nggak ada, bukan Mak, nggak ada ya berarti ya? Ada ya? Oh ya udah, sorry. Oke, ya jadi apa ya? Ulangi. Yang pertama adalah dana. Yang kedua adalah sila, kesempurnaan tentang moralitas. Ini juga disempurnakan oleh Pertapa Sumedha yang lahir mati terus, lahir kembali, terus mengalami apa ya, tumimba lahir berkali-kali sampai mencapai kesempurnaan menyempurnakan sila. Kemudian yang ketiga adalah panya, menyempurnakan kebijaksanaan. Yang keempat adalah yang ketiga nekama, yaitu sifat penyempurnaan sifat yang menghindari nafsu indria, ya, nekama. Kemudian yang keempat panya paramita. Yang kelima adalah wirya. Wirya apa wirya? Semangat. Yang keenam adalah kanti ya betul, kesabaran. Yang ketujuh adalah saca. Saca adalah selalu berbuat, bertindak, berkata benar. Ya, kan ada saca kiriya kata, pernyataan kebenaran. Ya, jadi saca. Yang kedelapan adalah aditana. Nah, yang kesembilan adalah meta dan yang ke-10 adalah upeka. 10 paramita inilah yang disempurnakan oleh bodhisattva, lalu terlahir menjadi bodhisattva Pangeran Siddhartha. Itulah kelahirannya yang terakhir. Dan setelah Ratu Maya mengandung 10 bulan, suatu ketika beliau itu berpamitan kepada suaminya untuk melahirkan di kediaman kerajaan, ke rumah orang tuanya. Nah ini Ratu Mahamaya ini dari suku Kolia. Kolia ini ada di Dewadaha namanya. Dewadaha itu kalau sekarang sepertinya ya masuk negara Nepal. Karena apa? Karena Lumbini sendiri masuk negara Nepal sekarang. Sementara Dewadaha kalau saya lihat penjelasan itu ya agak ke atas lagi. Jadi Lumbini ini masuk negara Nepal, Dewadaha juga negara Nepal yang sekarang ini ya. Tadi yang ada patung baby Buddha itu patung foto baby Buddha itu adalah Lumbini. Nah, pada suatu ketika berpamitan untuk melahirkan di rumah orang tuanya di Dewadaha, kerajaan Kolia. Berpamitan itu sesuai tradisi pada saat itu, yaitu kalau mau melahirkan itu ke rumah orang tuanya, ya tradisi. Lalu iring-iringan ini berjalan dari Kapilawatu ya tadi menuju ke Dewadaha. Ya kalau lihat petanya Kapilawatu itu dekat perbatasan India dan Nepal. Lalu berjalan akhirnya suatu ketika melewati sebuah taman yang indah yaitu Lumbini namanya. Di situ Ratu Maya ingin beristirahat. Pada saat istirahat itulah lalu tiba-tiba beliau ingin melahirkan, ya tanda-tanda melahirkan ada, lalu dengan berpegangan pohon sala. Nah, lalu beliau melahirkan. Saat itu, ini yang penting diingat, saat itu harinya hari purnama, bulannya Waisak, tahunnya adalah 623 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau tahun kita ini tahun Masehi, misalnya ini tahun 0 Masehi, itu 623 tahun sebelum
start dari tahun Masehi itu. Ya, ini apa ya penggambarannya. Jadi sering ada gambar ini, itu adalah pohon salai yang dipegang ratu. Memang dalam sejarah diceritakan bahwa cara melahirkannya adalah dengan posisi berdiri. Dan dengan berpegangan pohon salai itu, dahan itu, malah diceritakan dahannya itu melengkung untuk bisa diraih oleh ratu. Kemudian beliau melahirkan seorang putra. Nah ini dia bodhisattva. Ya, bodhisattva yang tadi awal pertama diceritakan adalah petapa Sumedha, dan kelahiran terakhir sebelum menjadi Pangeran Siddhartha, beliau terakhir di surga Tusita menunggu saatnya yang tepat. Nah saat itulah lahir tepat Purnama Sidhi di bulan Waisak 623 tahun sebelum Masehi. Tuh. Nah, sebuah keajaiban memang ini kalau diceritakan pada orang-orang ya agak bagaimana, tapi kita yang mempunyai keyakinan kepada guru agung kita ini pasti mungkin memungkinkan sekali terjadi. Beliau ini pada saat terlahir itu lalu melangkah 7 langkah ke arah utara dengan lalu mengangkat jarinya lalu menyebutkan, akulah terluhur di bumi ini, akulah tertua, akulah pemimpin, inilah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada kelahiran kembali bagiku. Ya kurang lebih begitu ya kata-katanya. Dan itu setiap langkahnya muncul kuntum bunga teratai. Ya jadi seperti berjalan di atas. Ya memang berjalan di atas bunga teratai itu karena setiap langkahnya tumbuh bunga teratai. Jadi kakinya tidak menyentuh ke bumi tapi di atas kuntum bunga teratai itu. Ini yang luar biasa. Bayi baru lahir jalan dan bicara, jadi bagaimana ini kalau bukan bodhisattva. Ini dari sini saya waktu membaca riwayat hidup Buddha Gautama masa saya SMP, saya sudah wow gitu. Ini luar biasa. Ini kisah yang lalu membuat saya ingin meneruskan membaca. Ya. Setelah itu lalu suatu ketika setelah lahir ya, ada seorang pertapa bernama Petapa Asita atau Kala Dewala. Beliau ini bertapa di kaki Gunung Himalaya, diberitahu oleh para dewa bahwa seorang calon Buddha atau Bodhisattva telah lahir. Lalu pertapa ini hari itu juga ya dengan kekuatannya ya bisa cepat mencapai Kapilawatu, mengunjungi raja, lalu melihat sang jabang bayi itu, bodhisattva itu. Jadi ini pertapanya pertama petapa Asita. Inilah lalu yang diceritakan bahwa petapa Asita ini pada saat melihat sang jabang bayi ini, beliau melihat 32 tanda manusia agung atau Mahapurisa, 32 Mahapurisa. Pada saat 32 tanda, banyak memang 32 tanda, dari mulai alisnya, kulitnya, bentuk kakinya dan lain sebagainya, di telapak kakinya dan lain sebagainya. Ada 32 tanda manusia agung. Lalu petapa Kala Dewala ini memberi hormat kepada sang jabang bayi dan diikuti oleh ayahnya yaitu Raja Sudodana. Itulah kali pertama seorang raja lalu menghormat pada anaknya ya. Ini jadi karena mengikuti pertapa ini memberi hormat, lalu pertapa ini bilang bahwa sang jabang bayi ini, karena pertapa ini begini, melihat itu tertawa lalu menangis ya. Jadi tertawa lalu menangis, lalu ditanya kenapa tertawa menangis, karena petapa Asita ini bersyukur, senang, bergembira karena saya bisa menyaksikan lahirnya bodhisattva yang kelak akan menjadi Buddha, tetapi karena usia saya sudah terlalu lanjut, nanti pada saat ini sang jabang bayi bodhisattva ini membabarkan ajarannya, beliau
pasti sudah tiada. Ya, jadi itulah makanya petapa Asita ini melihat sang sabang bayi tertawa lalu menangis lalu menjelaskan kepada sang raja bahwa ya ini bayi ini adalah akan menjadi Buddha dan saya tidak akan bisa mendengarkan ajarannya. Lalu pada saat itu petapa Asita juga mengatakan bahwa apabila kelak kemudian hari sang jabang bayi melihat 4 peristiwa ini, itu beliau akan meninggalkan istana, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga pertapa suci. Kalau ini pangeran ini kelak melihat 4 penampakan ini, itu akan meninggalkan istana dan bertapa untuk menjadi Buddha. Gitu. Nah ini diingat sekali oleh sang raja bahwa nanti kelak putranya jangan sampai terjadi ini. Kepenginnya begitu supaya penginnya putranya menggantikan tahtanya, jadi menggantikan kedudukannya sebagai seorang raja ya, karena itu adalah putra tunggal saat itu, putra mahkota. Jadi apa ya, beliau ini ilustrasi bagus Pak Es, ini petapa Asita ya. Nah, selain itu lalu di hari kelima itu lalu ada saatnya untuk menamai sang pangeran, yaitu hari di mana sang pangeran akan diberi nama. Semua Brahmana diundang. Lalu ada seorang Brahmana yang bisa meramal, yaitu yang paling muda, yaitu kondanya. Ini kondanya ini yang nantinya kelak kemudian hari menjadi salah satu dari 5 orang pertapa murid Sang Buddha. Ini adalah kondanya pertapa termuda saat itu. Nah, itu yang betul-betul yakin di antara semua ini pertapa atau Brahmana yang meramalkan bayi ini nanti diramalkan akan menjadi raja dari segala raja dunia dan lain-lain. Tetapi pertapa kondanya dengan yakinnya mengatakan bahwa ini sang bayi akan menjadi Buddha. Nah itu dia. Lalu bayi ini akhirnya diberi nama Siddhartha atau Siddhartha karena marganya Gautama, lalu kita sering menyebutnya dan semua dari kita tahunya namanya Siddhartha Gautama. Ya, Siddhartha itu artinya yang tercapai cita-citanya. Ya. Ya, itu masa kecil. Setelah kanak-kanak lalu sang raja, ini saya cerita begini sampai sini ruwet atau bingung atau masih bisa dipahami? Bisa? Oke, bisa? Oke, bagus. Lanjut ya. Kayaknya memang enak bercerita begini, nanti pertemuan lain saya baru membawakan yang lain dah. Jadi masa kanak-kanak beliau ini sang raja memanggilkan seorang guru bernama Wiswamitra. Jadi tetap belajar seperti kita ini belajar, semua ilmu diserap oleh pangeran. Lalu masa remaja, ini karena raja ini takut kehilangan sang pangeran, takut kehilangan meninggalkan istana untuk menjadi Buddha. Lalu raja ini memanjakan pangeran dengan kemewahan duniawi, membangunkan 3 istana untuk pangeran, ya. Jadi mungkin kalau sekarang ini kalau ada seseorang yang terlahir di sebuah keluarga yang kaya raya, ya ceritanya itu dibangunkan 3 villa lah yang mewah-mewah gitu ya. Untuk supaya pangeran ini lupa tidak ingin meninggalkan istana lah gitu. Ya, jadi seneng terus. Jadi nggak akan ada meninggalkan. Dan waktu itu diceritakan tidak pernah keluar tembok istana. Di dalam istana terus, tetapi apa saja ada. Ya, apa saja ada. Sampai pada suatu ketika pada usia 16 tahun, ini memang kurang lazim pada zaman sekarang, tetapi saat itu lazim, 16 tahun sang pangeran dinikahkan. Nah,
pada saat dinikahkan inilah lalu pangeran bertemu jodohnya yang sudah mengikuti berkali-kali kelahiran, beratus kali kelahiran, ini mengikuti terus, maksudnya terus bertemu ya, yang biasa dibilang jodoh karmanya gitu ya. Ini adalah jodoh yang memang jodoh sejati dari sejak Pertapa Sumedha itu, lalu ini terlahir sebagai Yasodhara. Ya, Yasodhara ini mendapatkan Dewi Yasodhara juga tidak mudah dengan banyak sayembaranya begitu. Lalu akhirnya pangeran memenangkannya dan terpilih untuk mendapatkan Dewi Yasodhara. Ya, dan Dewi Yasodhara ini adalah kakak beradik dengan Dewadatta. Ini sebenarnya masih keluarga juga, sepupuan begitu ya, karena Dewi Yasodhara ini adalah kakak beradik dengan Dewadatta, putri dari Raja Supabuddha dan Ratu Pamita. Ya, ini adalah kakak beradik juga dengan Raja Sudodana. Ya, jadi yang perempuan ini kakak beradik dengan Raja Sudodana. Gitu. Jadi sepupuan ya itu. Nah, jadi itulah. Maka dari itu ini pada saat itu mah sepupuan begini mungkin karena ningrat ya. Jadi mungkin lazim ya. Kalau sekarang mungkin barangkali kalau di Indonesia kok sepupuan menikah gitu ya. Itu saat itu. Nah, dinikahkan pada usia 16 tahun. Lalu suatu ketika ya, pangeran ini jenuh dengan kehidupannya, lalu berpamitan dengan ayahnya untuk ingin keluar dari tembok istana dengan alasan untuk melihat-lihat suasana di kota Kapilawatu yang nanti akan dipimpinnya, ya, negeri yang akan dipimpinnya. Nah, dengan alasan itulah lalu Raja Sudodana, pangeran ini kan berpamitan dengan ayahnya Raja Sudodana, tetapi Raja Sudodana bilang oke, boleh keluar dari istana, tapi tunggu, akan dipersiapkan dulu penyambutan untuk pangeran ini. Nah, saat itu dipersiapkan ya, memang sudah persiapannya sudah mateng ya. Jadi yang boleh ada ini yang masih muda-muda menyambut dan lain-lain, kemewahan. Tetapi suatu ketika pangeran ini keluar keluar ini didampingi kan oleh kusirnya, yaitu Cana, bernama Cana ya. Kusirnya bernama Cana ini mendampingi pangeran. Ini kisahnya unik. Jadi ini Cana inilah yang nanti akan menunjukkan bahwa pangeran kan nggak tahu waktu, lalu tiba-tiba pada saat beliau keluar dari istana dan lagi melihat-lihat kondisi kota Kapilawatu, dia melihat satu sosok manusia yang jalannya bungkuk, rambutnya udah putih, giginya udah ompong, udah peot, kisut. Lalu pangeran ini tanya, Cana, ini itu manusia atau bukan, itu kok begitu? Jadi pada saat jalan-jalan itulah, saya singkat aja, pada saat jalan-jalan itulah lalu pangeran pada akhirnya melihat 4 peristiwa penting ini atau 4 peristiwa agung ini. Ada di dalam sebuah buku disebutnya Penampakan Agung. Nah, Penampakan Agung. Ini penting diceritakan karena inilah yang memicu seorang Pangeran Siddhartha itu ingin meninggalkan istana. Ya, inilah yang memicu, di mana setelah melihat 4 peristiwa ini, pangeran lalu merenung bahwa saya ingin mencari obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Ya, karena ingin mencari obat inilah, lalu setelah melihat pertapa suci itu, karena ada 4 orang tua,
orang sakit dan orang mati lalu pertapa suci. Saat melihat pertapa suci itulah pangeran terinspirasi untuk menjadi seorang petapa. Karena petapa suci itu juga menceritakan hal bahwa beliau meninggalkan keluarganya dan mencari ketenangan hidupnya, meninggalkan keduniawian untuk mencari sesuatu obat untuk mengatasi itu semua. Lalu ini menjadi pemicu pangeran untuk meninggalkan istana. Nah, di usia 29 tahun. 29 tahun dengan ditemani oleh Cana dan kudanya Kantaka. Ini nama-nama ini selalu ada karena ini ada di riwayat itu memang yang menemani Bodhisatwa meninggalkan istana, Cana dan Kantaka. Pada saat malam hari beliau meninggalkan istana. Bukan hanya istana saja yang ditinggalkan, tetapi banyak yang ditinggalkan. Istrinya yang cantik. Sesaat sebelum meninggalkan istana pada terakhir itu, peristiwa yang terakhir kan ternyata putra pertamanya lahir, putranya lahir yang lalu diberi nama Rahula. Ya. Jadi pada saat lagi galau mau meninggalkan istana ternyata putranya lahir. Ya, telah lahir seorang putra lalu diberi nama Rahula atau belenggu, karena dengan lahirnya seorang putra inilah sebuah belenggu telah lahir. Ya, jadi tetapi beliau dengan tekadnya, dengan cinta kasihnya kepada kita semua makhluk di alam semesta ini, beliau meninggalkan istana, meninggalkan tahtanya, meninggalkan mahkotanya, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan istrinya yang cantik, putranya yang baru lahir yang sangat disayangi, meninggalkan ayahnya, meninggalkan semua keluarganya. Kita kalau mau pergi aja kayaknya berat ya. Saya dulu waktu lulus SMA mau ngekos cuma di Semarang itu loh, yang kalau naik Legung cuma 2 jam. Kayaknya pakai nangis dulu ya seharian. Nah, ini Pangeran Siddhartha saat itu meninggalkan istana dan meninggalkan segalanya tengah malam. Naik kuda dan ditemani oleh Cana, kudanya Kantaka, dan ditemani oleh Cana untuk bertapa. Di tepi sungai Anoma ada sebuah sungai, beliau sampai di tepi sebuah sungai bernama Anoma. Lalu disitulah melakukan pelepasan agung. Apa yang dinamakan pelepasan agung? Semua busananya diberikan, kemewahan busananya, mahkotanya, perhiasannya, semua tanda kebesarannya semuanya dilepas, diberikan oleh Cana, dan pangeran bilang, Cana pulanglah ke istana, bawalah ini semua. Cana dan Kantaka sangat sedih karena harus berpisah dengan bosnya yang sudah sangat dicintainya. Jadi terutama Kantaka ya, Kantaka ini sedih sekali sampai pada suatu ketika diceritakan Kantaka akhirnya mati karena sedih sekali. Karena sedih, sangat sedih sekali lalu meninggal. Ini jadi kayak ada cerita yang anjing di Jepang yang ditinggal majikannya itu ya, sangat sedih. Hachiko. Nah, ini Kantaka juga seperti itu. Karena kehilangan pelepasan agung, memotong rambutnya. Rambut itu mahkota yang sangat penting ya, saat itu juga mungkin bisa kalau sampai dipotong itu suatu hal yang luar biasa. Lalu kabarnya rambut ini dilempar dilempar ke angkasa, diambil oleh Dewa Saka, dibuatkan setia di sana. Ya, disimpan di alam dewa. Ya, ini kisah pelepasan agung di tepi sungai Anoma. Sejak saat itu Pangeran Siddhartha menjadi seorang pertapa. Sebutannya adalah Pertapa Gotama karena beliau dikenal dari keluarga Gotama. Ya, jadi disebut Pertapa Gotama. Lalu masa berikutnya adalah beliau
menjelajah ya di sekitar situ, lalu bertemu dengan guru-guru yang sangat populer, yang sangat top saat itu. Yang pertama bernama Alara Kalama dan yang kedua adalah Udakara Maputa. Ini adalah guru-guru yang sangat top pada saat itu. Beliau berguru ke guru-guru ini dengan harapan mendapatkan apa yang beliau cari, yaitu obat untuk mengatasi usia tua, sakit dan kematian. Apa sih obatnya supaya orang nggak tua, nggak sakit, nggak mati? Nah, itu dia ya. Lalu setelah berguru di Alara Kalama, semua ilmu sudah didapatkan, tapi belum mendapatkan sesuatu yang beliau inginkan. Pindah Udakara Maputa, juga gitu, semua ilmu keahlian sudah diserap dengan cepat, tetapi tidak mendapatkan. Akhirnya beliau bertapa sendiri. Inilah saat kurun waktu inilah beliau bertapa menyiksa diri. Pada saat bertapa menyiksa diri ini ada 5 orang pertapa yang juga ikut bertapa di situ. Jadi teman beliau bertapa menyiksa diri yang kelak kemudian hari ini menjadi murid pertama Sang Buddha. Ya, bertapa menyiksa diri, tempat bertapa itu namanya wilayah hutan Urwela. Ini sebenarnya ada itu apa ya, foto yang tadi saya pilih tapi mungkin nggak ada ya. Ada foto yang ini. Dungeswari. Saya ini tadi siang baru keinget ada Citiamlan punya banyak foto. Saya ingin nampilin supaya ada apa ya, tempat-tempat di mana sampai sekarang ya, ini Lumbini. Ya, ini pilar itu tadi pilar Lumbini ya. Bukan, itu ini bukan terus. Oh enggak diurutin sih ya, jadi agak lama nanti. Bukan, ini Weluwana. Ini Gijakuta. Terus ke sini. Enggak ada. Oke, Dungeswari yang gua. Enggak ada ya? Oke, enggak ada juga. Kita kurang kompak ya, Ci. Oke, sekarang ini ada sebuah gua namanya Gua Dungeswari. Itu dulunya di situ adalah Urwela, tempat pertapa Gotama menyiksa diri selama 6 tahun di situ. Badannya sampai kurus kering, nggak makan, nggak ya, ini pokoknya jalan ekstrim yang beliau lalui ya. Jadi bertapa menyiksa diri sampai sangat kurus. Suatu ketika lalu jatuh pingsan. Karena tidak makan ya, jatuh pingsan. Pada saat jatuh pingsan ini ada seorang pengembala kambing bernama Nanda, ini menolongnya. Lalu diberi susu kambing ya, di susu kambing dikasih minum, lalu beliau akhirnya agak menjadi lumayan ya, badan jasmaninya oke lagi. Nah, pada saat itulah lalu juga ini peristiwa yang juga terjadi di daerah situ adalah ada segerombolan pengamen. Ini yang menyadarkan sang pertapa Gotama untuk tidak mengambil jalan ekstrim lagi dengan bertapa menyiksa diri, yaitu ada segerombolan kayak penyanyi ronggeng atau pengamen, katakanlah itu inilah ronggeng ya, yang suka nyanyi gitu. Di situ ya, kalau sekarang mungkin artis jalanan gitu, melewati jalan itu lalu mengungkapkan sebuah syair ya, syair lagu itu kurang lebih begini. Apabila tali gitar itu ditarik terlalu kencang, lalu talinya akan putus dan hilanglah suara yang merdu. Dan apabila tali sebuah senar gitar, tali gitar dikendurkan terlalu kendur, maka akan hilang suaranya. Ya, akan hilang suaranya dan lenyaplah suara yang merdu juga. Jadi yang terbaik adalah ini adalah
apa ya namanya, yang sedang-sedang, tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendur, maka nanti akan terdengar suara yang merdu. Dengan diingatkan syair itu, lalu Pertapa Gotama tersadar bahwa apa yang dijalaninya ini adalah terlalu ekstrim. Ini adalah proses bertapa yang ekstrim sekali. Lalu dengan sadar itu beliau merasa bahwa saya merasa sudah diajarkan sesuatu yang baik dengan syair itu. Lalu beliau tidak meneruskan bertapa menyiksa diri ini. Lalu setelah itu beliau berjalan ke daerah situ, lalu duduk di sebuah pohon di mana lalu ada seorang wanita berdana semakanan. Nah ini namanya siapa nih wanita ini? Nah udah tahu semua, saya lanjutkan apa enggak nih? Cerita ini udah pada tahu semua ya. Nah Ibu Sujata inilah yang lalu populer sebagai seseorang wanita yang terakhir kali mendanakan makanan sebelum pencapaian penerangan sempurna. Ya, bubur Sujata. Nah ini Dunggeswari, betul. Ini ada foto teman kita ya. Itu Sujata. Ini kalau Siti Amlan, Siti Aning udah tahu guanya kecil, mesti nunduk kalau masuk. Ya, guanya kecil sekali, mesti nunduk kalau masuk. Itu naiknya ke puncak sekali. Naik ke puncak ada gua kecil. Itu Dunggeswari sekarang namanya. Ini adalah tempat di mana Pangeran Siddhartha menyiksa diri. Nah, jadi setelah menerima dana makan dari Ibu Sujata itu, ini Ibu Sujata ini sebenarnya ngertinya Pertapa Gotama itu tadinya bukan seorang pertapa, tapi ngertinya dewa pohon. Karena Ibu Sujata ini sudah sering meminta ke dewa pohon di situ, minta dikabulkan untuk mempunyai anak laki-laki. Lalu sudah terkabul. Karena sudah terkabul, Ibu Sujata ini kaulnya ingin mempersembahkan makanan-makanan yang spesial, yang lezat kepada. Nah, tapi pelayannya waktu itu disuruh ngebersihin dulu, suruh ke sana. Nah, ternyata kok ada pertapa di situ. Pelayannya ini balik lagi lapor ke Ibu Sujata bahwa dewa pohonnya muncul nih gitu. Padahal itu Pertapa Gotama. Nah, lalu Ibu Sujata buru-buru datang dengan membawa persembahan itu. Itu adalah bubur susu ya, bubur susu. Ini dikabarkan dibuat dari susu terbaik. Nah, susu terbaik dan juga dari beras pilihan, beras cancan. Promosi. Iya dong, saya harus promosi teman sendiri. Ya, bubur Sujata ini kalau Bapak Ibu suatu ketika berkesempatan ke India, nanti di hotel biasanya tersaji bubur Sujata namanya. Dan itu nah ini dia, ini di Sujata Temple ya, ini di Sujata Temple. Kalau ke India sebenarnya itu kan tempat-tempat suci, tapi kadang-kadang kalau kita lihat setianya agak lumayan menyedihkan, ya kecil-kecil ya sih. Tidak dibangun wihara yang megah monumental begitu. Padahal ini wihara, ini setia ini kan monumental sekali, tetapi lihat Bapak Ibu, setianya segede ini saja. Ini kita kalau mau doa, kalau mau baca parita di sebelah sini outdoor ya. Jadi ini fotonya begitu. Jadi tidak dibangun lalu, ini makanya ada sapinya karena mempersembahkan bubur susu dari sapi terpilih. Ya, jadi itu satu Ibu Sujata, satu pelayannya, itu satu Pertapa Gotama. Itu perwujudan di situ. Dan di tempat itulah pada masa yang lampau ya. Ini tempatnya adalah di Sujata Temple ya. Sujata Temple. Di tempat itulah pada masa yang lampau Pertapa Gotama di tempat itu duduk dan dipersembahkan makanan oleh Ibu Sujata. Ya, Ibu Sujata. Nah, setelah mendapatkan itulah beliau lalu berjalan karena sudah punya tenaga. Lalu beliau berjalan menuju ke
Gaya namanya, Gaya. Sekarang disebutnya Bodhgaya, saat itu hutan Gaya. Ya, berjalan ke Gaya. Lalu di tengah perjalanan juga ada yang mendanakan kusa, rumput kusa. Nah, ini Kapilawastu, ya. Balik lagi ceritanya. Oh, Citiamlan di sana ya, makanya dikasih. Ini Kapilawastu. Itu adalah reruntuhan stupa Kapilawastu yang di dalamnya ada relik Buddha waktu itu. Ya, jadi ada relik Buddha. Jadi begini, supaya nggak bingung, ini begini. Saya sedikit cerita dulu ya, bahwa ini yang ke India ini akan mengunjungi beberapa reruntuhan situs-situs bersejarah, penemuan arkeologi bersejarah. Itu adalah situs-situs itu yang membangun adalah King Asoka, Raja Asoka. Tetapi King Asoka membangun situs-situs itu bukan ngawur-ngawuran. Jadi dulu Raja Asoka karena kekuatan keyakinan pada Buddha, Dhamma dan Sangha, Raja Asoka kan memimpin Jambudvipa, wilayah India itu pada masa itu. Dan berdasarkan sejarah, Raja Asoka adalah salah satu raja yang sangat besar, kekuasaannya sangat luas. Lalu Raja Asoka setelah meyakini ajaran Buddha, beliau berdharma yatra mengunjungi semua tempat-tempat yang dulunya Sang Buddha pernah singgah, atau tempat-tempat suci di mana bodhisattva lahir, pencapaian penerangan sempurna, pembabaran dhamma, parinibbana, semua dikunjungi oleh King Asoka. Dan pada saat mengunjungi itulah lalu beliau mendirikan sebuah monumen penting, terutama pilar-pilar Asoka yang itu menandai disitulah tempat kelahiran, disitulah tempat pencapaian penerangan sempurna. Begitu. Jadi ini adalah penemuan arkeologi yang memang benar-benar nyata, ada prasastinya, ada monumennya, ya. King Asoka kok bisa tahu? Saya udah pernah cerita ya di beberapa kali pertemuan di Dhammasala. King Asoka, Raja Asoka itu berdharma yatra didampingi oleh seorang arahat sakti bernama Moggaliputta Tera. Ya, jadi Moggaliputta Tera inilah arahat yang membantu King Asoka menunjukkan disinilah tempat penerangan sempurna. Lalu dibangun candi yang sampai sekarang candinya ada. Disinilah tempat parinibbana, lalu dibangun itu stupa parinibbana, lalu ada penemuan arkeolog di situ. Itu semuanya dibangun oleh King Asoka yang hidup sekitar 200 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, itu. Jadi itu stupa-stupa itu tadi reruntuhan yang membangun pada zaman Raja Asoka. Ya, jadi setelah parinibbana Sang Buddha kan itu relik dibagi ke 8 kerajaan, salah satunya Kapilawatu mendapatkan, lalu dibangun stupa di situ, lalu reruntuhannya sekarang ditemukan, reliknya ditaruh di Museum Nasional New Delhi. Ya, itu demikian sekilas ceritanya. Lalu saya lanjutkan. Setelah mendapatkan rumput kusa dari seorang seseorang bernama Sotia, dikasih rumput, lalu beliau duduk di bawah pohon bodhi. Pohon yang lalu akhirnya diberi nama pohon bodhi karena ini pohon menandai bahwa di bawah pohon bodhi inilah beliau mencapai penerangan sempurna. Lalu duduk di situ bermeditasi, bertekad meskipun apapun yang terjadilah, pokoknya kata-katanya panjang ya, apapun yang terjadi saya tidak akan bangkit dari meditasi ini sampai saya mencapai penerangan sempurna. Begitu kurang lebih tekadnya. Berkat tekad itulah walaupun Mara, ya, pernah tahu ya Mara ya, Mara ini menunggang Gajah Girimekala. Kalau di Buddha Jaya Manggala katakan begitu, menunggang Gajah Girimekala lalu membuat onar, mengganggu Samana Gotama untuk tidak meneruskan meditasinya, menakut-nakuti dengan bala tentaranya yang banyak, lalu membuat pemandangan-pemandangan yang menyeramkan, menurunkan hujan, badai, petir,
halilintar dan lain-lain, tetapi tidak goyah. Ya, tidak goyah. Dari meditasinya tidak goyah meskipun diganggu oleh mara. Nah, kalau kita meditasi baru ada kecoa lewat udah minggir. Nah, pinggir, nggak jadi meditasi. Tapi ini bodhisatwa. Jadi apapun yang terjadi. Berkat tekadnya pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 588 sebelum Masehi, lalu akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna. Malam pertama jam 6 kurang lebih jaga pertama ya. Kalau waktu malam dulu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah antara jam 6 sore sampai 6, 7, 8, 9, 10. Jam 6 sore sampai jam 10 malam beliau mencapai apa yang namanya Pubeni Wasanusatinyana. Beliau ini bisa melihat kelahiran-kelahirannya beliau di masa yang lalu. Lahir mati. Dalam meditasinya beliau mencapai apa ya, berkat meditasinya beliau bisa menembus ke sana, bisa melihat kelahiran-kelahirannya di masa yang lalu. Ini adalah pencapaian ini, pencerahan ini adalah Pubeni Wasanusatinyana, melihat kelahiran-kelahirannya beliau di masa yang lalu. Itu paruh waktu yang pertama. Paruh waktu yang kedua jam 10 sampai jam 2, 10, 11, 12, 1, 2. 10 sampai jam 2 itu beliau mencapai namanya Dibacaku mata dewa. Dibacaku ya, mata dewa. Beliau bisa melihat timbul dan tenggelamnya makhluk-makhluk dalam kelahirannya berdasar sesuai karmanya. Jadi beliau bisa melihat lahir matinya makhluk, semua makhluk berdasarkan karmanya. Dan pada paruh waktu yang ketiga beliau mencapai penerangan sempurna, memperoleh apa namanya itu bisa melihat 4 kesunyataan mulia. Ya, jadi bisa memperoleh sebuah apa namanya pencerahan yang mana untuk bisa membersihkan batin beliau dengan benar-benar menghapus asawa, kekotoran batin yang sangat halus. Ya, jadi menghapus kekotoran batin yang sangat halus. Itulah ditemukannya 4 kesunyataan mulia itu, Hasta Arya Maga atau Arya Tanggika Maga. Ya, pada saat paruh ketiga. Itulah penerangan sempurna yang diraih oleh guru agung kita. Kalau ada pertanyaan apa sih yang dicapai pada saat malam penerangan sempurna? Yaitu tadi di dalam meditasinya, berkat meditasinya beliau mencapai pengetahuan yang sangat luar biasa. Berkat penerangan sempurna inilah lalu dikatakan menemukan obat usia tua, sakit dan kematian. Artinya apa? Artinya bagaimana jalan untuk tidak terlahir kembali. Ya. Bagaimana jalan untuk mencapai nibbana lalu tidak terlahir kembali. Oleh karena itu tidak akan mengalami usia tua, sakit dan kematian. Ya, inilah obatnya. Guru agung kita sudah mencapainya berkat kekuatan perjuangannya mencapai ini semua, lalu mengajarkan kepada kita. Nah, ini kelanjutannya. Kelanjutannya setelah pencapaian penerangan sempurna kan lalu mengajarkan dhamma. Setelah pencapaian penerangan sempurna, ya, sempurna pengetahuannya, beliau mencapai pengetahuan yang sungguh sangat sempurna yang tidak jarang atau jarang sekali diraih oleh makhluk di alam semesta ini. Ya, berkat perjuangannya mencapai itu. Lalu beliau 7 minggu pertama beliau ada di Bodh Gaya, di wilayah situ tempat beliau mencapai penerangan sempurna yang sekarang disebutnya Bodh Gaya ya. Yang sudah pernah ke India itu namanya Bodh Gaya. Ada sebuah candi namanya Mahabodhi Temple di situ yang dibangun King Asoka. Di situ di belakang situ di belakang candi Mahabodhi Temple. Nah, ini candinya. Ini candi Mahabodhi Temple. Ini kalau di foto dari sisi luar sini itu di belakang candi persis ada pohon bodhi.
pohon Bodhi di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Ya, Mahabodhi Temple inilah ikonik ya, sangat terkenal sekali, ikonik, dan ini menjadi dilindungi oleh UNESCO. Jadi ini kalau mau masuk ke sini juga banyak pemeriksaan ketat. Ya, ini ada di wilayah namanya Gaya. Kalau ke India nanti ke kota namanya kota Gaya, kota kecil ya. Ini namanya Candi Mahabodhi Temple, tempat penerangan sempurna Sang Buddha. Ya, di belakangnya baru ada itu, di belakang candi persis di belakangnya ada pohon Bodhi. Candi ini juga ada ruangan, bisa masuk, ada altar ya sih, ada altar di dalam ruangan sih, yang ada di dalam ruangan itu yang ada Buddha Rupang yang sangat indah sekali. Ya, ya nggak apa-apa nanti ya. Jadi 7 minggu setelah penerangan sempurna itu Sang Buddha masih ada di wilayah situ. Minggu yang pertama beliau meditasi, tetap meditasi di bawah pohon Bodhi, menikmati nibbana yang telah dicapai ya, kebahagiaan nibbana yang telah dicapai. Jadi beliau masih dalam posisi meditasinya. Minggu yang kedua ini dia, ini pohon Bodhinya. Jadi ini Candi Bodhgayanya, dan ini di belakangnya persis ada pohon Bodhi. Pohon Bodhi ini konon kabarnya ini memang sudah bukan yang asli, tapi ini keturunan yang keempat kalau nggak kelima. Ya pokoknya ada yang menyebut ini keturunan kelima. Yang keturunan langsung, anaknya langsung ada di Sri Lanka, di Anuradhapura. Si Gyatso pernah sana ya? Iya. Jadi di Anuradhapura Sri Lanka itu adalah anak keturunan langsung dari pohon Bodhi, tempat penerangan sempurna Sang Buddha. Saya sendiri juga pengen banget melihat ke sana, ke Anuradhapura, karena itu adalah anak langsung dari pohon Bodhi. Kalau pohon Bodhi aslinya sudah mati karena ditebang oleh istri Asoka ya. Jadi King Asoka itu dulu sangat merawat atau tiap hari ngurusin pohon Bodhi sampai istrinya cemburu loh. Kabarnya cemburu ya, saking lucu ini istrinya King Asoka, cemburu sama pohon, saking cemburunya pohonnya ditebang, pohon Bodhi tempat penerangan sempurna Sang Buddha ditebang, sampai disiram oleh ini spoknya, tebang hidup lagi, dimatiin lagi, tebang dimatiin, sampai diracun, dikasih apalah pokoknya sampai tidak tumbuh lagi ya. Itu nggak tahu ya karmanya, mudah-mudahan itu karma yang sangat itu. Lalu tapi sebelum ditebang oleh istri King Asoka, putri dari Raja Asoka sudah mencangkoknya, yaitu ini jasa dari seorang wanita bikuni bernama Sanggamita. Nah, ini peran wanita di sini baru tuh, wanita hebat kan. Sebelum pohon Bodhi ini dimatikan istilahnya oleh istri Raja Asoka, lalu dicangkok oleh bikuni Sanggamita, karena ini salah satu putri Raja Asoka kan menjadi bikuni, dan salah satu putranya juga menjadi biku, yaitu Biku Arahat Mahinda. Ini kakak beradik. Lalu dibawa ke Sri Lanka oleh bikuni Sanggamita. Bikuni Sanggamita membawa pohon Bodhi ini di dalam bokor emas, melalui kapal ya, dalam dulu lewat kapal ya, menyeberang lautan sampai ke Sri Lanka, ditanam di sebuah kota bernama Anuradhapura, Sri Lanka. Sampai sekarang pohon Bodhi itu menjadi pohon tertua di dunia, masih ada. Tidak boleh disentuh ya Cia, tidak boleh hanya puja ya, memegang pun tidak boleh karena itu dilindungi oleh UNESCO ya, dan dipagar ya. Ini pohon Bodhi ini ngambil dari sana, ditanam lagi di sini. Ini pun lalu kabarnya pernah mati lagi, pernah kesambar petir, pernah ada gajah liar dulu kan masih hutan ya, gajah liar. Lalu ini keturunan keempat kalau nggak kelima, baru ditanam di sini. Ya sekarang ini juga sudah tua sekali, udah ratusan tahun. Ini tempat tapi titik di situ. Titik di sini adalah titik di mana tempat penerangan sempurna Sang Buddha.
Kalau saudara-saudara ke sana lalu udah tahu cerita ini, karena saya waktu itu juga karena sudah membaca buku lalu akan terharu, menitikkan air mata. Karena hari ini saya bisa melihat dengan jasmaniku yang sehat walafiat, dengan bola mata saya yang masih bisa melihat dengan baik, melihat tempat di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Kalau saudara-saudara punya keyakinan yang kuat kepada Sang Buddha, kepada Guru Agung kita, pasti akan ada sebuah keharuan. Di dalam tembok inilah, ini makanya di tembok pohon Bodhi ini, di dalam sinilah ada sebuah kayak tahta, di mana disitulah titik di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Ya, oleh karena itu sekarang ini di sini banyak, ini kan lantainya enak ya untuk meditasi. Sini semua meditasi, sana berkeliling. Meditasi di sini, sitting, duduk. Biasanya pagi jam 5 ya, setengah 5 udah jalan dari hotel, atau jam 4 lebih sudah jalan dari hotel. Nanti jam 5 pintu gerbang Bodh Gaya baru dibuka. Itu pun orang sudah antrinya karena harus pemeriksaan pakai itu detektor, bawa barang juga harus ada, kayak di bandara lah, barangnya harus dicek, kitanya juga harus dicek. Karena Bodh Gaya pada tahun kapan pernah dibom kan, pernah ada bom di situ, tapi tidak di candinya, di luar, jadi masih selamat. Ini adalah sekarang ini menjadi tempat yang sangat-sangat populer untuk Dharma Yatra. Semua orang ke situ meditasi di situ. Ya, seluruh dunia, umat Buddha seluruh dunia. Oleh karena itu saya sih sangat ya sangat memberi semangat lah ya Ibu Bapak, kalau pengen jalan-jalan ya India juga dipikirkan menjadi satu destinasi yang memang harus dikunjungi. Saya bukan agen tur India, tapi saya maksudnya kalau kesini kan nanti keyakinannya bertambah, ya, lalu tidak akan goyah bahwa sudah melihat dengan sendirinya ya. Selama 7 minggu tadi saya cerita, minggu pertama meditasi di bawah pohon Bodhi, minggu pertama. Minggu kedua beliau berjalan beberapa langkah dari pohon Bodhi. Ya kalau sekarang sih saya lihat letaknya, titiknya agak jauh juga ya. Jalan lalu memandangi pohon Bodhi selama 1 minggu, itu minggu kedua. Sang Buddha memandangi pohon Bodhi sebagai ucapan rasa terima kasih kepada pohon Bodhi yang telah menaunginya bermeditasi dan mencapai penerangan sempurna. Itu minggu kedua. Minggu ketiga beliau membuat jembatan emas di angkasa, lalu beliau berjalan mondar-mandir di angkasa, meditasi ya, jalan Cangkamana, tapi di jembatan emas itu selama 1 minggu. Karena dari mata batin beliau melihat bahwa ada beberapa dewa yang masih menyaksikan pencapaian penerangan sempurna beliau. Ya, ada beberapa dewa yang masih nggak yakin ini benar nggak sih mencapai penerangan sempurna. Lalu beliau membuktikan dengan begitu bisa membuat jembatan di angkasa. Nah sekarang ini itu di samping sebelah sananya kan ada kayak itu teratai, itu menggambarkan beliau itu tempat meditasinya berjalan itu. Itu minggu ketiga. Minggu keempat beliau membuat ruangan atau kamar dari batu permata untuk bermeditasi. Itu buatan beliau. Kekuatan atau kemampuan seorang Buddha tidak terpikirkan oleh alam pikiran manusia ya. Jadi jangan tanya bagaimana beliau itu bisa begitu, karena kemampuan seorang Buddha itu luar biasa. Jadi jangan kok bisa, ya bisa Buddha ya. Jadi kemampuan seorang Buddha ini tidak terpikirkan oleh alam pikiran manusia biasa kayak kita. Ya, lalu beliau bermeditasi di itu sebuah ruang permata. Kalau berkunjung ke Bodh Gaya ini nanti ditujukan ada 7 titik itu. 7 minggu beliau ada di Bodh Gaya itu, lalu ada titik-titik. Minggu keempat di sini beliau membangun rumah batu permata. Nah, saat itulah beliau merenungkan tentang abhidhamma dan batin jasmaninya itu bersih sekali sampai timbul sinar-sinar. Sinar itu berwarna biru, apalagi kuning, merah,
putih, jingga, dan perpaduan dari itu. Itulah yang lalu sinar-sinar itu yang lalu untuk simbol bendera Buddhis saat ini. Ya, karena dari sinar yang ditimbulkan oleh beliau pada saat bermeditasi itu. Nah, itu minggu keempat. Minggu kelima, ini waktunya masih jam berapa ya? Oke, masih oke lah ya. Nah, minggu kelima, lalu beliau bermeditasi di bawah ini pohon namanya Ajapala Nigroda, itu pohon beringin, ya. Bermeditasi di situ. Lalu minggu keenam, nah ini yang ada peristiwa. Pernah lihat Buddha Rupang yang lalu ada ularnya begini enggak? Pernah lihat? Buddha Rupang yang lalu atasnya ada ularnya gitu, lihat. Nah ini peristiwa ini terjadi pada minggu keenam. Beliau bermeditasi di bawah pohon Mucalinda, lalu di situ terjadi badai, hujan deras dan badai. Lalu muncul ular kobra di situ. Ular itu bisa membesarkan dirinya lalu melingkarkan tubuhnya di tubuh Sang Buddha. Lalu kepalanya membentuk payung. Kepalanya membentuk payung untuk melindungi kepala dari Sang Buddha. Nah, itu kalau lihat rupang yang berbentuk itu, sekarang ini Bapak Ibu tahu bahwa itu peristiwa itu ada pada saat minggu ke-6. Setelah penerangan sempurna Sang Buddha. Jadi rupang yang dibuat itu terinspirasi dari ular itu Mucalinda itu. Ular Mucalinda itu melindungi tubuh Sang Buddha. Dan minggu ke-7. Ya ini benar, ini tempatnya benar di sini. Ini di Bodh Gaya, sekarang ada danau begitu, kayak danau kecil ya, telaga. Itu dia di sana, itu ular Mucalindanya. Ya, itu di sana rupang lalu ada ular Mucalinda. Ularnya melilitkan diri di tubuh Sang Buddha, lalu kepalanya melebar membentuk payung. Bahkan sekarang Buddha Rupang buatan Thailand cakep-cakep loh, kepalanya bisa banyak itu. Ya itu perwujudan saja kekagumannya. Ini karya seni bahwa itu ular Mucalinda melindungi tubuh Buddha. Itu minggu ke-6. Minggu ke-7 inilah yang bersejarah. Saya mau cerita sedikit. Minggu ke-7 adalah bersejarah karena minggu ke-7 ini beliau bermeditasi di sebuah pohon namanya Rajaya Tana. Pohon Rajaya Tana ini adalah disinilah peristiwa di mana beliau di tempat itulah lalu beliau bertemu dengan pedagang saudagar dari Myanmar, dari Burma bernama siapa? Taposa dan Bali. Oh iya, pintar. Dapat hadiah. Ya jadi beliau kan di tempat beliau ini mencapai penerang sempurna 7 minggu. Itu kan 49 hari. Hari ke-50 beliau setelah berpuasa 7 minggu, setelah beliau berpuasa selama 7 minggu itu, hari ke-50 setelah beliau selesai dari 7 minggu itu, 2 orang saudagar itu melintas di hutan itu. Melintas di hutan itu lalu ya seperti ini ada sebagian kisah diceritakan bahwa beliau diberitahu oleh para dewa, di situ ada seorang baru mencapai penerangan sempurna. Lalu beliau berdana makanan. Nah, berdana beras kayak gitu ya, makanan dan ini beras lagi. Nah, beras sih. Nah, ini pohon di sini di pohon itu Rajaya Tana ya, Rajaya Tana. Disitulah. Lalu ini dua saudagar ini berdana makanan kepada Sang Buddha. Setelah itu beliau kan akan meneruskan belum meneruskan. Sebelum meneruskan lalu beliau menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Karena sangga belum ada. Berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Sang Buddha sudah ada, Dhamma ada, tetapi sangga belum ada.
Jadi perlindungannya beliaulah yang dinyatakan lalu menjadi upasaka pertama di bumi ini yang berlindung pada Buddha dan Dhamma. Ya, ini upasaka pertama yang berlindung pada Buddha dan Dhamma, yaitu Tapussa dan Balika. Itu adalah beliau adalah orang saudagar dari Myanmar atau Burma. Nah, setelah selesai beliau akan pulang, lalu beliau minta ya seperti minta diberi sesuatu kenang-kenangan lah, apa sesuatu dari Sang Buddha. Lalu Sang Buddha mengusap rambutnya, memberikan 8 helai rambut kepada Tapussa dan Balika. Nah, cerita yang saya dengar ini bukan saya baca di buku, tapi ini cerita yang saya dengar. Rambut ini dibawa oleh Tapussa dan Balika menuju ke Myanmar Burma. Lalu di tengah perjalanan, karena ini kan saudagar dan melalui jalanan begitu kan rawan perampokan lah apa ya. Saudagar dulu kan kalau berjualan pulang bawa uang atau harta benda apa bisa dirampok. Pada saat terjadi perampokan inilah rambut ini lalu hilang. Kayak ya mungkin hilang apa dibawa kemana, pokoknya hilang. Hanya 5 helai, sepertinya 5 helai atau berapa hilang. Ada masih tersisa sedikit dibawa oleh beliau ke Myanmar, ke Burma. Lalu diserahkan kepada penguasa di sana, raja. Lalu dibangunkan stupa yang sangat indah di sana. Nah, pada saat stupa ini mau peresmian, ini cerita ya, bukan di buku, saya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi cerita yang saya dengar. Ini karena menarik jadi saya ceritakan. Pada saat stupa yang akan untuk menaruh rambut Sang Buddha di Myanmar ini akan diresmikan, para dewa mengembalikan 5 helai rambut yang tadi hilang ini. Mungkin waktu itu disimpan oleh para dewa. Jadi para dewa mengembalikan itu rambut itu untuk disimpan di stupa itu, dan itulah yang konon kabarnya sekarang tersimpan di Swedagon Stupa yang ada di Myanmar. Ya, yang bisa berkunjung ke Myanmar ke Swedagon Stupa, nanti di sanalah ada relik rambut dari Sang Buddha, dan juga ada yang di stupa yang di batu, lalu yang kemarin gempa katanya enggak apa-apa itu yang tersiar itu juga ada relik rambut ya. Mungkin sebagian juga diletakkan di situ. Ya, kemudian setelah 7 minggu itulah, ini ada satu cerita lagi. Di tempat inilah lalu Brahma Sahampati turun untuk meminta kepada Sang Buddha. Begini, Sang Buddha tadinya berpikir saya akan membabarkan Dhamma apa enggak ya, karena Dhamma ini kan tinggi sekali. Orang-orang kalau punya kekotoran batinnya tebal sekali sangat sulit memahami Dhamma. Ya seperti kita lah, kalau diceramai yang tingkat tinggi, saudara-saudara pasti nanti udah ngantuk, jenuh, wis ora ngerti wis. Ya karena kekotoran batinnya itu masih tebal. Ya karena Sang Buddha berpikir begini. Ini Dhamma ini kan sangat tinggi ya. Jadi apakah orang-orang ini bisa mengerti apa enggak? Itu ya, inilah berpikir. Pada saat itulah Brahma Sampati dari alam Brahma turun, lalu beranjali, lalu memohon kepada Sang Buddha bahwa ada banyak makhluk yang mempunyai sedikit kekotoran batin. Maka dari itu mohon babarkanlah Dhamma demi cinta kasih kepada mereka. Nah, itulah lalu yang sampai sekarang parita itu kita bacakan menjadi parita Aradhana Dhammadesana, Brahma Caloka Dipati Sahampati. Itu memang kisah ini ada, yaitu Brahma Sahampati turun pada saat minggu ke-7 itulah. Oleh karena itu setelah minggu ke-7 berlalu di Bodh Gaya, berarti kan ini minggu ke-8 kan menjadi hampir 2 bulan. Ini lalu Sang Buddha berjalan menuju ke Taman Rusa Isipatana. Karena beliau pertama begini, saya mau membabarkan Dhamma kepada siapa ya? Kepada Alara Kalama, gurunya. Dikabarkan dewa bahwa seminggu yang lalu Alara Kalama sudah meninggal dunia.
Terus apa ke Udakarama Putra, gurunya juga. Udakarama Putra baru semalam meninggal dunia. Lalu baru beliau teringat kepada 5 orang kawannya yang waktu bertapa menyiksa diri, yaitu bernama Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, Asaji. 5 orang pertapa inilah yang lalu beliau cari dan beliau tahu bahwa ini ada 5 orang pertapa ini ada di sebuah taman namanya Taman Rusa Isipatana. Wilayah ini sekarang dekat kota Varanasi. Dulu Benares, sekarang Varanasi. Fotonya boleh. Damek Stupa ya, foto ya. Jadi di Taman Rusa Isipatana inilah, sebelum sampai ke Damek Stupa, sebenarnya ini kalau peserta Dharma Yatra pasti berkunjung ke stupa namanya Caukandi Stupa. Caukandi Stupa itu, di Caukandi Stupa itulah tempat bertemunya Sang Buddha dengan 5 orang pertapa itu. Lalu di Damek Stupa inilah dibabarkan, di lokasinya di sini. Itu titik di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali, yang lalu disebut Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, ini di tempat ini, di stupanya sangat besar sekali itu. Ini namanya Damek Stupa. Dan kita biasanya pradaksina mengelilingi stupa ini, lalu membaca paritanya ya di rumput-rumput saja itu. Gelar itu ya, di rumput-rumput. Lalu ini pradaksina mengelilingi stupa ya. Ini disinilah tempat di mana Dhammacakkappavattana Sutta dibabarkan. Di lokasi inilah, lalu di Taman Rusa inilah selain pembabaran Dhamma untuk pertama kali, lalu disinilah lengkaplah tiratana, muncullah terbentuknya sangga untuk pertama kalinya. Jadi lengkaplah Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangga Ratana. Karena 5 orang pertapa itu akhirnya semuanya menjadi biku dengan biku upasampada yang ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri, lalu menjadi biku 5 orang biku pertama ya. Jadi siswa Sang Buddha yang pertama. Nah ini lokasinya. Ini adalah arkeologi peninggalan-peninggalan. Salah satunya ada Mula Ganda Kuti, di mana itu adalah kuti pertama Sang Buddha. Sang Buddha pertama berwasa kan di situ. Kemarin kan pada Dhammika udah jelasin. Di situ ada kuti pertama Sang Buddha, ya. Jadi Mula Ganda Kuti, banyak sekali peninggalan di sini. Tapi di sini nggak ada bentuk ruangan wihara, tetapi ya peninggalan arkeologi begitu ya. Jadi kalau yang ada benar-benar ruangan itu tadi di Bodhgaya, kayak Candi Bodhgaya, kita masuk sebuah ruangan. Kemudian di Kusinara nanti ya, kalau saya cerita Parinibbana. Jadi ini bentuknya begitu, terbuka. Bapak Ibu saudara-saudara sedhamma, pada saat pemutaran roda Dhamma ini, itu di antara 5 orang pertapa itu ada namanya pertapa Kondanya, yang masa lampau ini adalah pertapa yang meramalkan Pangeran Siddhartha atau Baby Siddhartha akan menjadi Buddha. Lah itu lalu menjadi salah satu murid dari Sang Buddha. Ya, inilah pertapa Kondanya, inilah adalah pertapa yang pertama sekali mengerti ajaran Sang Buddha, makanya disebut Anya Kondanya. Kondanya yang mengerti, yang pertama. Ya, kenapa Kondanya yang mengerti pertama? Kalau membaca riwayatnya dulu, pertapa Kondanya ini di kelahiran terdahulu, kalau mau berbuat apa-apa itu selalu yang pertama. Ya, jadi selalu yang pertama. Makanya kita kalau apa-apa harus yang pertama. Kalau di saudara ini ada kesempatan ini, buruan nomor 1 ya. Kalau sekarang kan biasanya lihat-lihatan nanti siapa dulu nih. Nah kalau kita harusnya begitu ya, kalau pengen mendapatkan sesuatu ya kan berkah kehidupan juga menjadi seorang yang mengerti ajaran Sang Buddha, lalu mencapai Sotapanna ya, mencapai Sotapanna, lalu akhirnya arahat. Dan 4 orang kawan lainnya adalah Wapa dan Badia adalah beberapa hari berikutnya, lalu Mahanama dan Asaji beberapa hari berikutnya. Akhirnya 5 orang ini semuanya mencapai arahat
Ya, mencapai arahat menjadi siswa pertama Sang Buddha. Ini ya, 5. Jadi ada 6 arahat ya. Sang Buddha sendiri kan Buddha mencapai arahat dan 5 orang itu. Ya. Kemudian ya ada yang mau ditanyakan. Oh ya. Kemudian di tempat inilah lalu ada namanya Yasa. Yasa ini adalah anak seorang kaya raya juga yang jenuh dengan hidupnya. Pada masa itu kalau saya baca riwayat ya, orang sebenarnya kalau kaya udah banyak kemewahan, lama-lama jenuh loh. Lama-lama jenuh. Yang nggak kaya pengen kaya, yang kaya jenuh ya. Jadi ini anak seorang kaya raya Yasa yang karena malam-malam itu muak dengan kehidupannya, lalu jalan-jalan ke Taman Rusa itu malam-malam, bertemu dengan Sang Buddha menjelang pagi, lalu akhirnya menjadi siswa Sang Buddha. Ya, menjadi siswa Sang Buddha, mencapai arahat. Ya, mencapai arahat Yasa. Kemudian ayah Yasa nyari sampai ke situ juga, lalu akhirnya menjadi siswa Sang Buddha. Lalu teman-temannya Yasa itu ada semuanya adalah 50 lebih. 54 kalau nggak salah, semuanya akhirnya menjadi siswa dari Sang Buddha. Ini semuanya akhirnya menjadi 60 arahat pertama. Nah, ceritanya saya singkat ya. Akhirnya ini peristiwa di sini, 5 orang pertapa, kemudian Yasa, kemudian teman Yasa, kemudian ada 4 teman Yasa, kemudian ada 50 lagi, lalu semuanya pokoknya total adalah 60 arahat. 60 arahat inilah lalu yang diutus oleh Sang Buddha. Yang kemarin Bante juga sudah sampaikan bahwa pergilah kalian ke berbagai penjuru, jangan ada yang satu arah yang sama. Jangan ada di antara 2 orang dari kalian yang menuju tempat yang sama. Intinya kalau mau pergi ke sana ya jangan aku sama kamu ya ke sana minta temen. No, tidak ada yang sama. Babarkanlah Dhamma ke seluruh penjuru, ya ke seluruh penjuru dunia. Ya, inilah misi pembabaran Dhamma yang 60 arahat itu yang pertama ya. Jadi dari 60 arahat inilah lalu menyebar, akhirnya menjadi banyak sekali orang-orang yang memahami Dhamma, mencapai kesucian, sampai akhirnya pada masa itu banyak sekali orang yang sedikit kekotorannya mencapai kesucian ya. Makanya kita bisa bertekad semoga pada masa sama Sang Buddha yang akan datang, ya sama Sang Buddha yang akan datang yaitu Maitreya ya Metaya ya. Jadi semoga kita bisa lahir pada zaman itu sebagai manusia, lalu bisa mendengarkan ajarannya, lalu bisa mencapai kesucian, begitu ya. Itu masa pembabaran awal Dhamma, lalu menyebar terus. Ini adalah di mana ya? Ini adalah masih di itu ya, Taman Rusa Isipatana, Mula Gandakuti. Nah, oke, jadi masa pembabaran Dhamma Sang Buddha berawal dari Taman Rusa Isipatana itu terus sampai 45 tahun. Luar biasa kan? 45 tahun. Beliau banyak berwasa di Jetawana. Banyak ajaran-ajaran beliau yang dibabarkan di Jetawana. Makanya kadang-kadang kan Ewame Sutang Ekang Samayang Bagawa Sawati yang Wiharati Jetawane Anatapindikasa Arame. Nama wiharanya disebut. Itu Bante Ananda yang menyebutkan begitu ya. Karena Bante Ananda kan disuruh mengulang, lalu demikianlah yang saya dengar ketika itu Sang Bagawa. Jadi itu kalau Manggala Sutta yang dibabarkan di Jetawana
Itu ada bait atasnya sebelum asewana cak balanang panditanan casewana kan ada ewame sutang itu adalah syair yang diucapkan oleh yang Arya Ananda, Bante Ananda pada saat konsili pertama, pada saat akan membabarkan dhamma itu ada syair demikianlah yang telah kudengar. Saat itu Sang Bhagawa tinggal di wihara Cetawana, wihara milik yang didanakan oleh Pertapa Anatapindika dan lain sebagainya. Artinya kurang lebih begitu ya. Nah, sesosok dewa datang gitu ya. Lalu merangkapkan setelah menghormat lalu berdiri di satu sisi. Itu diceritakan dulu kejadiannya oleh yang Arya Ananda. Lalu syair yang diucapkan oleh Sang Buddha adalah yang di bawah itu. Asewana cak balanang panditanan casewana pak ya puja cak pujanianang budang etang manggalam utamang gitu ya. Jadi dan seterusnya. Makanya ini tempat-tempat seperti Jetawana, kemudian Gijakuta juga dikunjungi pada saat Dharma Yatra ini. Kita Dharma Yatra pasti mengunjungi Jetawana. Karena Sang Buddha berwasa di situ. Itu Jetawana di sebuah kota kecil, pinggiran kota dulu namanya Sawati, sekarang namanya Srawasti. Srawasti kota kecil, bahkan yang saya alami dulu ya waktu yang 2015. Tapi yang sekarang saya lihat masih sama ya 2020. Kenapa? Oh, nah ini Jetawana itu ada ganda kuti, yaitu kuti harum Sang Buddha. Ini di belakangnya Ciing ini itu kutinya. Ini di sini tempat orang sembahyang. Ini situ tuh kutinya. Ya, jadi ini lagi foto mejeng. Kuti harum. Jadi komplek wihara Jetawana ini luas. Ada kutinya para siswa, kuti Bante Siwali ada, kuti Rahula Bante Rahula ada, kuti yang lain-lain ada. Jadi banyak kuti di situ. Tapi yang sangat populer adalah kuti harum Sang Buddha. Ya, kuti harum Sang Buddha yang dimana Sang Buddha berdiam di situ. Kalau di Jetawana. Waktu tahun 2002 saya yang kedua. Itu biksu pada ngapain? Ya ini para Bante ya baca parita begitu lalu nunggu ada orang berdana ya gitu ya Ci ya. Yang mau berdana enggak juga lewat. Ini kompleks Jetawana ini. Kompleks Jetawana tuh luas sekali. Ini luas sekali kompleknya. Lihat dulu dah luasnya tuh. Hutan semua sana. Sekarang bayangkan bagaimana Anatapindika membeli tanah itu dengan menutupnya dengan koin emas. Luar biasa ya. Menutup dengan koin emas. Satu kotak itu aja berapa koin emas? Berapa koin emas yang ditutup oleh Anatapindika untuk membeli itu tanah Pangeran Jeta. Ya. Tanah Pangeran Jeta. Ini banyak kuti-kuti. Di situ kuti-kuti itu kuti-kuti semuanya. Luar biasa di situ. Dan di Jetawana ini juga ada namanya Ananda Bodhi, pohon bodhi yang ditanam oleh Bante Ananda. Ya. Tuh, kita baca paritanya di tanah lapang begitu. Jadi sekarang kalau di sini baca parita wiharanya enak, itu bersyukur ya. Itu wihara zaman dulu ya sekarang di tempat-tempat suci di begitu. Nah, ya mungkin sih dulu ada bangunannya itu ada fondasi. Itu bangunan yang dibangun apalagi diulang lagi. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Udah dulu itunya saya lanjutkan biar selesai. Ini karena udah jam 9. Jadi selama 45 tahun beliau membabarkan dhamma dan banyak tempat-tempat yang populer yang kalau saudara ke sana bisa kunjungi. Gijakuta, di sana juga ada ganda kuti harum Sang Buddha, naik ke puncak. Tadi ada gambar Gijakuta ya. Naik ke puncak, di sana juga ada ganda kuti. Kemudian ada lagi tempat yang pasti dikunjungi adalah Waisali.
Waisali ini penting sekali dikunjungi karena di tempat Waisali juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu Waisali ini adalah tempat berdirinya Sangga Bhikkhuni. Jadi Mahapajapati Gotami itu terus ngikuti Sang Buddha sampai jauh loh, sampai ke Waisali itu, meminta untuk ditabiskan menjadi seorang bhikkhuni bersama para pengikutnya yang ngikutin. Lalu diberi aturan yang keras oleh Sang Buddha, tetap menyanggupinya. Makanya wahai para wanita, ini luar biasa loh perjuangan dari bhikkhuni Pajapati Gotami untuk mengukuhkan berdirinya Sangga Bhikkhuni saat itu. Ya, maka dari itu sekarang perjuangannya itu ya diteladani ya. Biarpun wanita tetap harus berjuang untuk seperti Mahapajapati Gotami. Itu di Waisali berdirinya Sang Bhikkhuni. Di Waisali ini juga dibabarkannya Ratana Sutta. Ini sutta yang sangat populer sekali. Kemudian di Waisali inilah Sang Buddha menyatakan 3 bulan lagi akan parinibbana. Ya, di kota Waisali ini Sang Buddha menyatakan akan parinibbana. Oleh karena itu di sana, kalau berkunjung di sana, ada sebuah pilar Asoka masih utuh, atasnya masih utuh, ada singa, patung singa di atas pilar ini. Pilarnya indah, menjulang tinggi. Di atasnya ada singa menghadap ke Kusinara. Karena itu menandakan bahwa Sang Buddha akan berparinibbana di Kusinara. Itu yang membangun adalah King Asoka. Pilar itu masih utuh berdiri. Banyak sekali peristiwa di Waisali ini. Oleh karena itu ada monumennya dan pasti dikunjungi oleh kita kalau kita berdharma yatra ke sana. Nah, berawal dari Waisali inilah, maksudnya terakhir kali perjalanan Sang Buddha itu dari Waisali. 3 bulan menjelang parinibbana di Waisali, lalu berikrar bahwa 3 bulan lagi akan parinibbana. Lalu berjalan terus sampai akhirnya menuju ke Kusinara. Makanya kalau Dharma Yatra biasanya kota yang dikunjungi setelah Waisali menuju Kusinara. Ya, jadi dari Bodh Gaya, Rajagaha, Rajgir, kemudian Waisali terus Kusinara. Nah, lalu berjalan terus menuju Kusinara, akhirnya beliau setelah 3 bulan ya dari Waisali itu, lalu sampailah di sebuah hutan di mana ada pohon salayang kembar. Disitulah beliau berbaring. Ya memang beliau memang terserang sakit ya, karena diceritakan ya terserang semacam diare hebat begitu. Karena ada sebuah makanan juga yang beliau makan menjelang akhir kehidupannya. Beliau itu memakan sebuah hidangan yang disajikan oleh Cunda. Tetapi lalu Sang Buddha sudah menyatakan bahwa Cunda jangan disalahkan, karena justru berkat Cundalah lalu beliau akan parinibbana. Ya, ini yang makanan terakhir yang mendanakan makanan terakhir adalah Cunda, seorang pandai besi. Beliau mendanakan sebuah makanan itu. Ya ini pro dan kontra, namanya ada jamur lah, ada apa ya kayak gitu. Jadi saya tidak perlu ceritakan di sini karena ada yang menyebutkan ini makanan jamur beracun, ada juga ini semacam kayak daging babi atau apa. Jadi ya sudah, kita tidak usah memasalahkan makanannya, tapi itulah makanan terakhir yang disajikan oleh Cunda dan dimakan oleh Sang Buddha. Itulah menjelang hari terakhir beliau beliau lalu akan parinibbana malamnya ya. Jadi saat itu ada di Kusinara di sebuah hutan, lalu beliau beristirahat di situ. Lalu pada hari purnama di bulan Waisak ya, hari purnama di bulan Waisak tahunnya adalah 543 sebelum Masehi. Nah, itu beliau mencapai parinibbana di bawah pohon salayang kembar, di antara pohon salayang kembar. Sekarang tempatnya namanya Kusinara. Ada. Ini dia.
Ini di sini adalah Setia Parinibbana, ada rupang yang sangat besar. Itu orang nih, kalau memasuki komplek Kusinara mau menuju ke Setia tadi, ini semua yang Dharma Yatra selalu begini, baik saya, Lian, semuanya perusahaan tur manapun nanti melakukan ritual ini. Jadi ini ada jubah dibentangkan. Lalu semua orang pegang dengan memegang persembahan puja begitu. Lalu biasanya membaca Buddha Nusati begitu ya. Itipiso, Bhagawa gitu. Terus baca, ada juga yang membaca yang lainnya, pokoknya membaca Parita lah. Tapi biasanya sih saya 2 kali ke situ ya, 2 kali Itipiso, Bhagawa, Arahang sama Buddha. Terus berjalan nanti memasuki ke Setia itu. Memasuki ke Setia Parinibbana tadi. Lalu di Setia Parinibbana tadi ada patung Buddha Parinibbana tadi. Nah, itu lalu jubahnya diselimutkan di sini panjang begini. Ini adalah posisi Buddha. Nih, orangnya sekecil-kecil ini Pak, ini rupangnya segede ini. Diselimutkan ke sana. Kalau yang mempunyai keyakinan, ini saya bicara sekalian. Kalau yang mempunyai keyakinan dan sudah tahu cerita ini tentang sejarah ini, akan bercucuran air mata. Saya saat itu tidak terbendung air matanya di sini. Biasanya di sini udah cari-carian tisu tuh, ya karena air matanya berurai air mata. Lalu kita membaca Parita di situ. Ada yang bersujud, ada ya membayangkan peristiwa Parinibbana. Membayangkan peristiwa Parinibbana. Nah, tetapi saya juga diberi cerita bahwa titik di mana Sang Buddha Parinibbana adalah di belakang dari Setia ini. Ada stupa namanya stupa Parinibbana. Disitulah coba tampilkan bangunan luarnya. Tampilkan bangunan luarnya ini. Yang ada bangunan luarnya, yang ini. Yang ini, ya. Nah, ini adalah Setia Parinibbana yang tadi ada rupangnya. Ini adalah stupa Parinibbana di belakangnya. Disinilah konon titik di mana Sang Buddha Parinibbana. Ya, jadi ada 2 bangunan itu. Di stupa inilah lalu kita biasanya pradaksina di sini, baca Parita, meditasi juga. Ya, ini adalah komplek Kusinara Parinibbana. Ini ada apa ya, bangunan-bangunan mungkin dulu kan ditempati juga oleh para biku-biku gitu. Jadi apa ya, itu ada arkeolog, penemuan arkeolog itu King Asoka juga dari zaman dulu ya. Jadi itulah tempat Sang Buddha Parinibbana. Ya, jadi itu ada sebuah kejadian. Peristiwa Parinibbana ini saya udah pernah ceritakan pada saat di Dhammadesana. Itu beliau itu pada saat akan dikremasi. Nah, Ramabar Stupa Ramabar Stupa ditampilkan tadi yang Ramabar tadi. Yang ada bukit, yang kayak bukit tadi, yang awal pertama tadi. Ramabar Stupa. Ini kayaknya deh. Ini ya, ini tadi, ini. Ini sebelahnya ini nih. Nih ya, coba. Nah, ini dia Ramabar Stupa. Ini tempat ini berdekatan dengan tadi. Tempat yang tadi ke sini bisa jalan kaki tapi bisa naik bis. Nah, ini adalah tempat di mana Sang Buddha dikremasi. Ya, Ramabar Stupa. Nah, ya Stupa Ramabar ini. Ini dulu adalah namanya Makutta Bandana. Makutta Bandana itu adalah Setia dari suku Mala. Nah, suku Mala ini adalah suku yang menghuni Kusinara itu. Ya, suku Mala adalah suku. Nah, disinilah Sang Buddha dikremasi. Pada saat akan kremasi, ada satu siswa beliau yang belum hadir, yaitu bernama Mahakassapatera. Ya, Mahakassapatera belum hadir pada saat itu. Maka dari itu pada saat api akan dinyalakan lalu dicegah oleh para dewa. Lalu tidak bisa menyala. Ya, tidak bisa menyala karena para dewa tahu bahwa Mahakassapa sedang dalam perjalanan menuju ke sini bersama para pengikutnya. Nah, siswa Mahakassapatera ini spesial, murid yang sangat spesial karena beliau inilah konon kabarnya inilah satu-satunya murid yang juga
pernah bertukar jubah dengan Sang Buddha gitu ya. Saya pernah baca itu juga. Kemudian beliau ini adalah siswa yang benar-benar menjalani kehidupan dutangga ya, keras apa ya, praktek yang benar-benar sangat ini apa ya, disiplin sekali, keras ya. Makanya ada namanya Biku Tudong. Ini nanti mau datang tanggal 1 ya. Ini juga praktek luar biasa ya, tudong. Dutangga itu ya tudong itu. Ada tekad-tekadnya yang misalnya jalan kaki, saya akan jalan kaki atau berpindah patah, hanya makan dari pindah patah. Ada banyak praktek tudongnya. Nah, itu dutangga. Nah, setelah yang Arya Mahakasapatera ini datang, lalu beliau memberikan penghormatan dengan mengitari secara 3 kali. Lalu memberikan penghormatan, lalu api menyala dengan sendirinya. Karena api tadi masih istilahnya ditahan oleh para dewa, istilahnya diredam dulu, lalu setelah itu menyala dengan sendirinya. Nah ini lalu akan menjadi cerita begini, katanya Sang Buddha membakar dirinya sendiri. Nah itu padahal ya memang sudah akan ada api kremasi itu, tetapi ditahan karena Mahakasapa belum muncul, belum datang. Nah akhirnya setelah dikremasi lalu ada reliknya. Relik ini ada satu tempat yang mungkin kadang dikunjungi, kadang enggak oleh peserta Dharma Yatra. Saya kemarin mengunjungi tempat itu, ini namanya distribusi relik. Tempatnya untuk mendistribusikan relik oleh Brahmana Dona itu dibagi ke 8 kerajaan. Ya 8 kerajaan, salah satunya yang mendapatkan adalah Kapilawastu ya, dan suku Mala itu. Kemudian ada lagi kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Kapilawastu tentu saja pasti dapat. Kemudian itu Waisali, ya Waisali juga dapat. Ya itu teman-teman kita ada ya di situ. Ada pasti. Ya itu lalu sampai sekarang yang tersimpan relik di stupa Kapilawastu yang tadi, reliknya masih ada. Relik Buddha, holy relik itu ada. Nanti saudara-saudara bisa lihat di Museum Nasional New Delhi, ke sana ya Ci, ke Museum Nasional New Delhi. Ada relik Sang Buddha itu yang dinyatakan paling asli lah, paling asli. Dinyatakan itulah relik paling asli. Karena kan banyak relik ya, itu paling asli di Museum Nasional New Delhi. Dan kabarnya ada satu lagi di Museum Patna, kota Patna. Itu dekat Waisali. Nanti di Waisali ada sebuah tempat namanya Ambapali Square. Jadi kayak lapang gitu, Ambapali. Dulunya kebun mangga Ambapali. Ya kalau yang pernah cerita, pernah tahu, ingat kisah dari saya yang Arya Ambapali, Bikuni Ambapali. Ya itu di situ tempatnya akan dibangun sebuah museum. Nanti katanya ini pindah, yang di Patna akan dipindah ke museum situ, Ambapali. Bapak Ibu saudara-saudara sedama, itulah kisah yang saya ceritakan hari ini. Memang saya niatnya membawakan materi ini. Bukan saya tidak menyiapkan materi lainnya, tapi saya memang ingin membawakan ini. Semoga yang belum pernah tahu, belum malas baca buku riwayat, dengan ini tahu. Terus yang sudah baca lebih tahu lagi. Kalau saya tadi ada tambahan-tambahan barangkali. Lihat gambar-gambar ini relik nih. Ini di Museum Nasional New Delhi. Relik. Ya. Ini di sininya. Nah, itu. Ini lalu apa ya, ada kacanya, lalu bisa pradaksina di situ, bisa namaskara, bisa puja. Nah, kalau melihat relik ini juga bergetar hatinya, terharu. Ya, kalau saya sih di mana-mana menitikkan air mata karena terharu sekali, karena saya bisa melihatnya langsung dan bisa puja langsung di dekat situ ya. Ya, kalau saya ya karena keberuntungan lah. Saya ada kesempatan, ada keberuntungan, dan ada kesehatan. Karena ada itu semua, lalu saya bisa menuju ke sana. Bahkan
Karma baik saya itu mengizinkan saya 2 kali menuju ke sana. Ya, 2 kali menuju ke sana. Tapi masih tetap ingin menuju lagi ke sana suatu ketika. Ya, jadi saya kali ini untuk mengakhiri ini semua, saya ingin menyemangati saudara-saudara. Tambahlah keyakinan, tambah keyakinan saudara-saudara. Setelah mendengar ini, semoga keyakinan Anda bertambah bahwa Guru Agung kita Buddha Gautama memang pernah hidup pada masanya. Ya, kalau ditarik berapa tahun daripada saat kelahiran Guru Agung kita, setelah parinibbana, dihitung dari parinibbana itu adalah 2569. Sekarang kan 2569 ya, Waisak. Jadi 2569 tahun yang lampau Guru Agung kita parinibbana. Itulah tahun Buddhis dimulainya saat itu. Terima kasih, demikian cerita dari saya, semoga menambah keyakinan. Mungkin gak ada yang ditanyakan lah ya, wong ini cerita ya. Semoga suatu ketika semuanya sehat walafiat, bisa menambah keyakinan lagi mengunjungi tempat-tempat suci yang ada di India dan Nepal, dan kita semua selalu diberi berkah yang luar biasa, kebahagiaan dan lain-lain lah, kebahagiaan yang beraneka warna. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Inilah yang bisa saya berikan pada hari ini. Dengan segenap niat baik saya menceritakan ini dengan dasar semoga saudara-saudara bertambah keyakinannya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.